Alkali merupakan salah satu unsur yang terdapat pada golongan 1A, kecuali hidrogen, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Hidrogen tidak termasuk karena tidak memenuhi sifat-sifat logam alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu yang dikalsinasi. Alkali juga didefinisikan sebagai basa yang larut di dalam air. Logam alkali umumnya mengkilap berwarna keperak-perakan, kecuali cesium yang berwarna keemasan. Logam alkali merupakan logam lunak yang dapat diiris dengan pisau biasa. Logam alkali merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Ketika diuji nyalakan, logam-logam alkali akan mengeluarkan api yang berwarna berbeda-beda. Litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah, dan cesium berwarna biru. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air dan oksigen. Karena reaktivitasnya ini, logam alkali biasanya disimpan di dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara. Figurasi elektron pada alkali berakhir pada valensi 1. Selain itu, unsur-unsur logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah, yang cenderung melepaskan satu elektron dan membentuk ion muatan positif. Logam alkali memiliki titik lele dan titik didih yang tergolong rendah. Dari litium ke francium, titik lele dan titik didihnya semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal. Logam alkali memiliki jari-jari atom yang paling besar dibandingkan unsur lain. Dalam satu periode dari litium ke cesium, jari-jari atomnya semakin besar. Ditambah, logam alkali hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar. Dengan muatan inti yang kecil menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi rendah. Energi ionisasi semakin berkurang dari litium ke cesium seiring dengan bertambahnya jari-jari atom logam alkali. Logam alkali memiliki potensial elektroda bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Litium memiliki daya reduksi yang paling kuat secara umum. Daya reduksinya meningkat dari natrium ke cesium. Kelimpahan logam alkali di alam. Logam alkali jarang ditemukan secara unsur bebas. Natrium merupakan logam alkali yang memiliki kelimpahan paling besar, yaitu sekitar 2,8%, yang sering dijumpai di halit, kriolit, sendawa cili, trona, dan sodalit. Lalu kalium yang kelimpahannya sebesar 2,6%, yang sering ditemukan di silfit. Lalu rubidium yang kelimpahannya sebesar 0,01% yang dijumpai di lepidolit, lalu litium yang kelimpahannya sebesar 0,002% yang sering dijumpai di pseudomune dan amblygonit, lalu cesium yang kelimpahannya sebesar 0,007% yang sering dijumpai di polusit. Sedangkan francium merupakan radioaktif yang jarang sekali ditemukan. Logam alkali yang reaktif dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak lambat dengan air. Natrium, kalium, rubidium, dan cesium bereaksi hebat jika dimasukkan dalam air. Karena reaksi-reaksi tersebut sangat eksoterm, maka gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida peroksida maupun superoksida. Jika jumlah oksigen terbatas, umumnya terbentuk oksida. Jika jumlah oksigen berlebih, produk dominan yang dibentuk oleh natrium adalah natrium hidroksida. Sedangkan kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superoksida. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hibrida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Logam alkali dapat larut dalam amonia pekat dan diperkirakan membentuk senyawa amida. Kegunaan logam alkali. Kegunaan litium sebagai bahan baku baterai, membuat komponen pesawat terbang, minyak pelumas, dan gelas keramik.
Penggunaan natrium, yaitu pendingin pada reaktor atom, penerangan jalan, penyedap masakan, mencairkan salju, industri makanan, sabun keras, pemurni minyak, pengolahan boksit, pembuatan kaca, pengembang kue, dan penyimpanan energi matahari. Kegunaan kalium sebagai pupuk, pembuatan bubuk mesiu, industri logam, fotografi dan obat-obatan, petasan dan korek api, minuman berkarbonasi dan pemadam api, sabun lunak, pupuk dan industri gelas. Penggunaan rubidium dan cesium, yaitu katode pada lampu elektronik, membuat sel fotolistrik dan katalis hidrogenasi.